Dibuat berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan seorang anak berumur 6 tahun yang ikut membantu tentara Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai Rusia dalam Perang Dunia II. Anak ini bernama Seryosa Aleskov. Di awal cerita, kita diperlihatkan suasana pagi yang indah, di mana ada seorang wanita yang merupakan ibu dari Seryosa sedang mencuci pakaian di area tepi sungai. Terlihat kakak dari Seryosa yang sedang asik bermain dan kita kemudian diperlihatkan tokoh utama kita yaitu Seryosa yang sedang berada di sebuah pohon. Namun suasana itu seketika berubah, tak kala ada sebuah pesawat yang tiba-tiba datang ke arah mereka. Seryosa langsung mengeluarkan senjata berupa ketapel. Lalu dia menyerang pesawat itu dan berhasil menjatuhkannya. Ternyata semua itu hanya mimpi. Terdengar ada seseorang yang memanggil namanya. Seryosa pun terbangun. Dia mengira suara itu berasal dari ibunya. Namun ternyata itu adalah suara bibinya bernama Anissa. Bibi Anissa mengajak Seryosa untuk ikut dengannya. Namun Seryosa menolak. Dia mengatakan kepada Bibi Anissa bahwa ibunya menyuruh Seryosa untuk menjaga dan tetap berada di rumah sampai nanti ibu dan kakaknya kembali setelah mencari kayu bakar di hutan. Bibi Anissa menangis mendengar itu. Lalu ia memberitahu Seryosa bahwa ibu dan kakaknya sudah meninggal di tangan tentara Jerman. Bibi Anissa takut kalau tentara Jerman akan membunuh Seryosa jika terus berada di sana sendirian. Belum sempat meninggalkan rumah itu, mereka berdua merasa kaget karena tentara musuh sudah tiba di area tersebut. Bibi Anissa seketika panik. Dia mengeluarkan Seryosa dari jendela dan menyuruhnya untuk lari ke dalam hutan. Bibi Anissa kemudian meninggal setelah menerima timah panas dari tentara Jerman. Dari kejauhan terlihat Seryosa yang tak kuasa menahan kesedihannya setelah tempat tinggalnya sudah dihancurkan oleh musuh. Sambil menangis, Seryosa terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Dia terus memanggil nama ibunya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Keesokan harinya, terlihat Seryosa sedang minum di pinggiran sungai. Setelah rasa hausnya hilang, dia kemudian beranjak dari sana, namun tiba-tiba terdengar ada suara. Dia kemudian bersembunyi di bawah akar kayu yang ada di sana. Ternyata suara itu berasal dari tentara Jerman yang sedang menuju sungai. Tak jauh dari posisi Seryosa, para tentara itu kemudian menyalakan api dan melahap makanan mereka. Di saat yang sama, Seryosa merasa semakin panik, tak kala ada seekor ular yang tiba-tiba melintas di dekatnya. Di atas kepanikannya itu, dia mencoba menahan sekuat tenaga supaya tidak mengeluarkan suara. Akhirnya, tentara Jerman itu beranjak dari sana. Seryosa kemudian keluar dari persembunyiannya dan walaupun tidak ada tujuan, dia tetap terus berjalan menyusuri hutan. Karena sudah merasa lapar, Seryosa kemudian memakan tumbuhan yang dia temui di perjalanannya. Namun tiba-tiba ada ledakan yang tak jauh darinya. Dia kemudian bangkit berdiri dan mengambil sebuah batang kayu untuk membantu menopang tubuhnya dalam berjalan. Seryosa merasa bahwa ada yang sedang mengikutinya. Lalu dia mengatakan bahwa dia tidak takut. Di alam mimpinya, Seryosa bertemu dengan ibu dan kakaknya. Namun mimpinya itu terganggu karena kehadiran seekor landak. Dengan sejuta harapan, dia berkata ke landak itu untuk mencari pertolongan. Kemudian hujan turun. Seryosa menjadikan air hujan itu sebagai pelepas dahaganya. Setelah itu, ia melanjutkan tidurnya dan saat dia sedang tertidur pulas, tiba-tiba ada dua tentara Soviet yang melihatnya dan kemudian membawanya ke markas. Di markas Soviet terlihat seorang komandan bernama Nikolai Sergeyevich Kuznetsov. Kita panggil saja Komandan Niko. Dia sedang membahas strategi bersama anak buahnya. Komandan Niko sebelumnya telah mengirim dua anak buahnya yaitu Andre dan satu temannya untuk memata-matai pasukan Jerman. Namun Andre tiba-tiba datang melapor dan membuat Komandan Niko memarahinya. Andre kemudian berkata bahwa dia tidak melanjutkan misi karena menemukan sesuatu di tengah hutan. Lalu Komandan Niko melihat temuan Andre dan ternyata itu adalah Seryosa. Seketika Komandan Niko menyudahi kemarahannya.
dan meminta anak buahnya Rezo untuk membantunya menggendong Seriosa. Komandan Nico berkata kepada Seriosa supaya tidak takut, karena mereka bukan musuh. Salah satu prajurit di sana kemudian bertanya tentang orang tua Seriosa. Belum sempat menjelaskan secara detail tentang orang tuanya, Seriosa tiba-tiba menangis. Komandan Nico yang memahami arti tangisan itu kemudian berkata kepadanya bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Kemudian mereka memberi Seriosa makan. Terlihat Jacob, Andre, Rezo, dan Egor sedang asik mengobrol, namun tiba-tiba scene beralih di mana Seriosa sedang dirawat oleh seorang petugas medis bernama Katia. Seriosa terus mengerang kesakitan. Katia kemudian berkata akan menggambarkan bunga untuknya jika Seriosa mau diobati. Seriosa pun menjawab bahwa dia lebih suka gambar tank. Lalu Katia berjanji akan menggambarkan tank untuknya. Dia juga berkata bahwa semua orang di sini sedang berjuang melawan musuh. Seriosa bertanya, apakah Komandan Nico juga ikut berperang? Karena tangannya sedang diperban. Katia menjawab bahwa Komandan Nico juga sedang berjuang. Dia adalah orang pemberani sama seperti Seriosa. Komandan Nico juga mendapatkan penghargaan atas keberaniannya melawan musuh. Kemudian rekan Katia meminta bantuannya untuk merawat prajurit lain yang baru datang. Katia pun pamit dan menyuruh Seriosa untuk tidur. Dia juga menambahkan saat kembali nanti dia pasti akan membuat gambar tank untuk Seriosa. Besok harinya Komandan Nico tiba di markas dan menjenguk Seriosa. Seriosa berkata bahwa kalau sudah besar nanti dia akan menjadi komandan sama seperti Nico. Seriosa juga mengatakan bahwa barusan dia berani untuk disuntik menggunakan jarum besar. Komandan Nico pun merasa senang mendengarnya. Dia mengatakan kepada Seriosa bahwa sebenarnya dia juga takut disuntik. Seriosa bertanya tentang penghargaan yang dimiliki Komandan Nico. Nico kemudian menunjukkan rencananya beserta sebuah pistol istimewa yang diberikan oleh seorang jenderal. Seriosa merasa sangat takjub melihat pistol itu dan kemudian menunjukkan gambar tank di perutnya. Lalu Nico berkata bahwa mereka pasti bisa mengalahkan musuh dengan tank itu. Setelah menjenguk Seriosa, Kapten Nico bertemu dengan Katia di luar. Katia mengatakan bahwa Seriosa adalah anak yang lucu. Dia juga pemberani sama seperti Komandan Nico. Katia kemudian meminta agar Seriosa tetap tinggal di markas karena Seriosa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Namun Komandan Nico menolak karena hal itu sangat berbahaya bagi keselamatan Seriosa. Nico berniat untuk menitipkan Seriosa ke panti asuhan. Mendengar itu Katia merasa sedih karena dia sudah menganggap Seriosa sebagai anaknya. Andre dan satu temannya memberikan hadiah berupa teropong kepada Seriosa. Seriosa sangat senang melihat hadiah itu. Saat berada di ruangannya, Komandan Nico ditemui seorang prajurit bernama Egor. Egor melapor perihal permasalahan senjata. Namun Komandan Nico tahu bahwa Egor menemuinya bukan karena hal itu. Egor kemudian berkata jujur bahwa para prajurit di markas itu sangat menyayangi Seriosa. Dan mereka ingin agar Seriosa tetap tinggal di sana. Egor dan prajurit yang lain pasti menjaganya serta tidak akan lengah dengan tugas mereka melawan musuh. Namun, Komandan Nico mengatakan bahwa markas ini bukan untuk anak-anak. Nico juga sudah menyiapkan berkas mengenai Seriosa yang akan dikirim ke panti asuhan. Perang pun kembali meletus. Terlihat prajurit Jerman dengan tanknya mulai menyerang. Komandan Nico memerintahkan anak buahnya untuk menghadang pasukan Jerman tersebut. Katia mencoba mengevakuasi prajurit Soviet yang terluka sekuat tenaga ke area yang lebih aman. Komandan Nico pun bergabung ke area pertempuran. Mereka berjuang bersama-sama untuk menghadang pasukan Jerman tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat sebuah mobil yang akan menjemput Seriosa. Komandan Nico menjelaskan kepada Seriosa bahwa dia harus pergi dari tempat ini, karena di sini terlalu berbahaya bagi keselamatan Seriosa. Seriosa pun seketika menangis.
Komandan Niko yang sebenarnya tidak mau jauh dari Seriosa kemudian memberikan pistol kayu kepada Seriosa. Seriosa kemudian memeluk Komandan Niko dan berkata bahwa dia akan selalu menunggunya kembali dari medan perang. Seriosa juga berkata kalau dia takut jika Komandan Niko terbunuh di medan perang itu. Seketika Komandan Niko menyadari bahwa dia juga sebatang kara dan selama ini tidak ada satupun orang yang menunggu kepulangannya. Lalu Komandan Niko bertanya, apakah Seriosa mau menjadi anaknya? Seriosa pun mengatakan kalau dia mau menjadi anak dari Komandan Niko. Komandan Niko pun merobek berkas tentang pengiriman Seriosa ke panti asuhan dan memutuskan untuk merawat Seriosa di markas itu. Di malam harinya, terlihat Jacob dan yang lainnya sedang membuat seragam prajurit untuk Seriosa. Seriosa yang sedang tidur kembali bermimpi berkumpul dengan keluarganya. Komandan Niko datang dan membangunkannya. Niko kemudian mengatakan kalau jadi prajurit sejati harus bisa memakai seragam dalam waktu 45 detik. Seriosa pun bingung dan berkata bahwa dia tidak punya seragam. Komandan Niko kemudian memberikan hadiah seragam kepada Seriosa. Seriosa yang melihatnya merasa sangat senang. Dia kemudian memakainya dan berkeliling markas dengan seragam barunya. Para prajurit yang melihatnya ikut merasa bahagia. Sekarang Seriosa sudah menjadi bagian dari mereka di markas itu. Namun tiba-tiba pesawat musuh datang menyerang markas itu. Karena takut Seriosa akan terkena bom musuh, Komandan Niko kemudian menyelamatkan Seriosa dari area itu. Setelah serangan udara tersebut selesai, Seriosa kemudian mencari dan bertanya keberadaan Komandan Niko dan Katia kepada orang-orang di sana. Namun tak ada satupun yang menjawabnya karena semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Seriosa pun menangis, lalu salah satu dokter di sana mengajaknya berbicara. Dokter itu mengatakan bahwa dalam perang kita tidak boleh berpikiran negatif dan jangan banyak mengeluh. Mereka harus percaya bahwa mereka bisa menang dari musuh. Dokter itu kemudian meminta Seriosa ke tenda medis kalau ingin membantu. Seriosa pun masuk dan memberikan air kepada prajurit yang terluka. Salah satu prajurit yang terluka meminta Seriosa untuk membacakan surat. Seriosa pun mengiyakan walaupun dia tidak bisa membaca. Semua orang di sana merasa sangat terhibur melihat Seriosa. Keesokan harinya, Komandan Niko menghampiri Katia dan Seriosa yang tertidur di pangkuannya. Katia berkata bahwa Seriosa menunggu kepulangan Komandan Niko dari medan pertempuran. Niko yang sebenarnya tertarik dengan Katia mencoba ingin mengutarakan perasaannya. Namun Komandan Niko gugup. Seriosa kemudian bangun dan langsung memeluk Komandan Niko. Dia juga memanggil Niko dengan sebutan ayah. Katia kemudian pamit karena harus melanjutkan tugasnya. Seriosa pun menyadari bahwa Komandan Niko menyukai Katia. Seriosa bercerita bahwa tadi dia sangat ketakutan, tapi dia yakin kalau mereka pasti bisa menang. Seriosa berjanji kalau dia akan membantu Komandan Niko di sini, karena sekarang dia adalah asisten Komandan Niko. Lalu Seriosa juga berkata, dia ingin berterima kasih kepada orang yang sudah membuatkan seragam untuknya. Komandan Niko kemudian memperlihatkan tempat Jacob yang ternyata sudah hancur. Jacob juga sudah meninggal bersamaan dengan jatuhnya bom musuh di tempat itu. Keesokan harinya, Seriosa melapor ke Komandan Niko kalau dia siap menerima tugas. Komandan pun mengatakan bahwa sebentar lagi mobil pengantar surat akan tiba. Seriosa diminta untuk menyampaikan surat itu kepada prajurit. Seriosa pun pergi untuk melaksanakan tugasnya. Seriosa menghampiri Komandan Mikhev yang sedang membawa tas surat. Seriosa mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Komandan Niko untuk memberikan surat-surat itu kepada para prajurit. Mikhev pun senang dan mengatakan kalau ini adalah tugas yang sangat penting. Suatu hari, Seriosa berjalan-jalan di hutan sendirian. Dia melihat situasi di hutan itu menggunakan teropongnya. Dia kemudian melihat ada seseorang yang bersembunyi di dalam jerami.
Seriosa kemudian berlari dan melaporkan apa yang dia lihat kepada Andre. Lalu Andre dan rekan-rekannya yang merasa yakin dengan Seriosa memutuskan menuju lokasi untuk memeriksanya. Seriosa juga ikut karena hanya dia yang tahu lokasinya. Kemudian Andre dan yang lain mulai memeriksa jerami itu. Seriosa yang penasaran pun berjalan mendekat. Andre kemudian memasukkan asap ke dalam jerami dan benar saja 2 prajurit mata-mata Jerman sedang bersembunyi di tumpukan jerami itu. Salah satu musuh berhasil dilumpuhkan dan Andre berhasil menangkap 1 prajurit Jerman lainnya. Seriosa memeriksa tas bawaan Jerman yang ternyata isinya adalah alat mata-mata. Asisten Nico melaporkan, berkat bantuan Seriosa mereka berhasil menangkap mata-mata musuh. Nico pun terkejut karena Seriosa tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Seriosa pun datang dan melaporkan bahwa semua surat sudah berhasil dia sampaikan kepada semua prajurit. Seriosa juga berkata bahwa dia tidak suka diperlakukan seperti anak kecil. Dia adalah prajurit sama seperti yang lainnya. Seriosa bercita-cita ingin mendapatkan penghargaan dan mempunyai pistol istimewa seperti Komandan Nico. Lalu Komandan Nico menunjukkan sebuah dokumen adopsi dan memberitahu Seriosa bahwa sekarang dia resmi menjadi anak angkat dari Komandan Nico. Seriosa pun senang. Seriosa kemudian mengajak Komandan Nico untuk menemui Katia. Саринка, я точно знаю. Хорошо. Удачи. Keesokan harinya Jerman kembali menyerang. Suara bom dan tembakan terdengar di mana-mana. Seriosa diam-diam terjun ke medan perang dan membawakan amunisi kepada Egor. Egor yang melihatnya kemudian menyuruh Seriosa untuk berlindung di tempat Komandan Nico. Setibanya di sana, terlihat seorang prajurit berusaha menghubungi prajurit lainnya untuk menanyakan kondisi mereka. Namun kabel komunikasi terputus akibat ledakan. Mereka sudah menyuruh seorang prajurit untuk memperbaikinya. Namun prajurit itu tewas di perjalanan. Komandan Nico kemudian memerintahkan seorang prajurit lain untuk memperbaiki kabel komunikasi tersebut. Seriosa yang mendengarnya diam-diam mengikuti prajurit itu. Di tengah perjalanan, prajurit itu terkena tembakan sehingga dia tidak bisa melanjutkan misinya. Dia juga menyuruh Seriosa kembali ke markas untuk berlindung. Namun Seriosa mengatakan kalau badannya kecil dan tidak akan kelihatan oleh musuh. Seriosa menanyakan apa yang harus dia lakukan supaya bisa membantu mereka. Sebelum meninggal, prajurit itu meminta Seriosa untuk menggabungkan 2 kabel komunikasi yang terputus. Seriosa pun mengambil kabel yang terputus itu dan menyambungnya menggunakan kabel yang mereka bawa dari markas. Di dalam markas, Rezo mengatakan bahwa mereka sudah kembali terhubung dengan pasukan di medan tempur. Dengan komunikasi yang sudah berjalan dengan baik, mereka kemudian bisa memberikan perlawanan kepada Jerman. Keesokan harinya, Seriosa memberitahu Katia kalau Komandan Nico sedang sakit parah. Katia pun sangat khawatir. Mereka berdua berlari menuju ruangan Komandan Nico. Katia membangunkan Komandan Nico dan menanyakan keadaannya. Nico menjawab kalau dia baik-baik saja. Katia pun sadar kalau Seriosa sudah mengerjainya. Melihat kesempatan ini, Komandan Nico pun mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun Katia keburu pergi. Нас, в общем, как сказать. Катя! Komandan Nico kemudian mengejarnya. Dan setelah itu dia berkata kepada Katia bahwa Seriosa sangat menyayanginya. Dia juga bertanya apakah Katia mau menjadi ibu Seriosa. Belum sempat mendapatkan jawaban dari Katia, tiba-tiba ada 1 prajurit yang datang memberikan surat dari markas pusat kepada Komandan Nico. Keesokan harinya, terlihat seluruh pasukan Nico yang sedang berangkat menuju markas pusat. Seriosa menaiki mobil bersama Nico dan Rejo. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi ledakan di dekat mobil Seriosa. Beruntung Seriosa selamat dan dia kemudian berjalan sambil memegangi kepalanya yang pusing. Seriosa melihat Rezo sudah meninggal karena ledakan barusan. Lalu Seriosa mencari Komandan Nico. Setelah ketemu, dia langsung melaporkan kalau paman Rejo sudah tewas. Nico kemudian menyuruh Seriosa supaya tidak menangis.
Komandan Niko pun memerintahkan kepada prajurit yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan. Pasukan Komandan Niko akhirnya sampai di markas pusat. Di sana, Komandan Niko bertemu dengan Jenderal Ostasov. Dia pun melaporkan bahwa sebagian prajuritnya sudah tewas dalam perang ini. Lalu Seriosa datang meminta tugas untuk hari ini. Jenderal yang melihatnya merasa kagum dengan tindakan Seriosa. Komandan Niko kemudian memerintahkan Seriosa untuk memeriksa seragam dan senjata anak buahnya. Seriosa pun bergegas melaksanakan tugasnya. Di luar, Seriosa meminta Egor untuk membariskan pasukan. Egor pun merasa kalau Seriosa hanya bercanda. Seorang prajurit berniat memberikan Seriosa coklat. Namun Seriosa menolak dan mengatakan bahwa dia sedang melaksanakan perintah dari Komandan Niko untuk memeriksa seragam prajurit. Seketika Egor menyadari kalau Seriosa sedang tidak bercanda. Dia kemudian meminta semua prajurit untuk baris. Seriosa meminta prajurit yang seragamnya rusak untuk baris paling depan. Kemudian dia meminta tolong kepada Egor untuk menuliskan nama-nama prajurit yang seragamnya sudah rusak tersebut. Seriosa pun kembali menemui Jenderal dan Komandan Niko. Dia kemudian memberikan daftar nama prajurit yang seragamnya sudah rusak. Jenderal pun memuji kinerja Seriosa. Lalu Seriosa berkata untuk minta izin Jenderal supaya Komandan Niko dan Katia bisa menikah. Jenderal merasa kaget, namun akhirnya Jenderal mengizinkannya. Pada suatu malam, Seriosa bertanya kepada Komandan Niko tentang penghargaan yang akan diterima divisi mereka. Komandan Niko menjelaskan bahwa penghargaan itu adalah suatu kehormatan besar kepada mereka yang ikut berjuang melawan musuh. Seriosa juga akan mendapatkan penghargaan itu karena dia sudah ikut membantu mereka melawan musuh. Seriosa pun membayangkan saat dia mendapatkan penghargaan itu. Namun tiba-tiba musuh kembali menyerang. Komandan Niko menyuruh Seriosa berlindung di dalam parit. Tapi Komandan Niko tertimpa pohon yang rebah karena serangan musuh. Seriosa mencoba menyingkirkan pohon itu namun tidak bisa. Dia kemudian meminta Egor untuk membantunya. Egor kemudian menyuruh prajurit lainnya untuk menolong Komandan Niko. Keesokan harinya terlihat Seriosa menangis melihat Komandan Niko terbaring dengan perban di kepalanya. Komandan Niko pun terbangun. Dia bersyukur Seriosa baik-baik saja. Lalu Komandan Niko berkata kepada Seriosa supaya tidak menangis, karena prajurit sejati tidak boleh melakukan hal tersebut. Seriosa pun mengusap air matanya. Pada 27 April 1943, prajurit termuda berusia 6 tahun di Perang Dunia Kedua bernama Seriosa Aleskov-Sinkin mendapatkan penghargaan atas keberaniannya berperang melawan musuh. Seriosa berperan besar dalam perang itu.